Entah hanya candaan atau beneran. Katanya seorang pendaki gunung itu adalah pasangan idaman. Terlihat sangat tangguh saat menggendong keril yang tidak ringan di punggungnya. Ketika bertemu dengan orang-orang, beliau sangat ramah, saling tolong menolong meskipun tidak saling kenal. Tetapi tidak semua pendaki semacam itu. Ada beberapa orang yang mementingkan egonya sendiri, bahkan sampai meninggalkan teman demi sebuah puncak gunung. Tidak heran jika banyak yang menulis di media sosial, jika kita mau tahu sifat asli seseorang, ajaklah dia mendaki gunung agar tahu bagaimana dia sebenarnya. Kembali mendaki kita. Sekarang sekitar jam 8, OTW ke Gunung Ungaran via Perantunan. Sekitar jam 8 pagi saya berangkat dari Pekalongan menuju Bandungan Semarang, tepatnya di basecamp Gunung Ungaran bersama Mas Firman, Miftah, Gepeng, Yanto, Heru, Basya, dan satu lagi Mas Ibad selaku sopir mobil sekaligus teman pendakian. Tapi kali ini beliau tidak ikut naik dikarenakan badan yang kurang sehat, ditambah nantinya harus nyetir lagi. Tidak mau ambil risiko katanya. Kita sampai guys. Sampai di parkiran mobil. Hei, sampai. Alhamdulillah. Sampai parkiran. Tanpa halangan. Mantap. Sopirnya pingsan. Sok capek. Aduh. Di parkiran kita bisa melihat Ambarawa guys. Itu ada view Gunung Telemoyo sama apa itu, Merbabu Merapi. Andong juga kelihatan ya. Mantap. Bagi kene engko nek kono iki dicek ra sih. Ora artinya. Ora. Paling ngecek. Wis, opo ki? Mas Bini jalan lah. Kita mulai packing. Iki jabjane apa lagi? Bah melon, sudan, aqua, tisu, sarimi, nasi, kerupuk, coki-coki, ada semua. Melon. Oh ya melon baru. Aku kan jopo. Melon. Ada Mas Gepeng, ada Mas Firman, ini Mas Fasya. Yang ini Mas Heru baru ikut bersama rombongan saya ya. Dan ini Mas Yanto. Ini udah berapa kali? 10 kali. Ini suhu. Mas Miftah. Mas Bijing. Cuaca alhamdulillah cerah. Mau cari makan dulu. Kita belum sarapan, tadi berangkat jam 6. Tapi molor. Dan ini mau sarapan, terus kita sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kita mau trekking naik ojek ke atas ya. Karena di sini nggak ada jalannya, nggak bisa lewat mobil sampai base camp. Jadi mobil hanya bisa sampai di lapangan Perantunan.
Nanti kita naik ojek ke base camp. Oke, seluruh kita lanjut nanti. Oke, mantap. Saking Pekalongan ya, Mas? Saking Pekalongan nggih. Pekalongannya pundi, Mas? Pekalongane Tirto. Ini jalur baru Mas ya? Nek jalure pun suwe, Mas. Ampun suwe. Iki lah jalur pertanian to, Mas, mau. Oh. Sing tes niku wisatane sing terus Anyar. Beres makan siang dan sholat Jumat, kami berenam langsung naik ojek menuju base camp Perantunan, sekitar 1 km dari parkir mobil ke base camp. Juga. Wes. Semangat. Dan ini base camp Perantunan ya. Dan di sekeliling base camp itu bisa buat camping ground. Dan ada spot foto kita ke atas. Kita ke atas dulu lihat. Mantap. Keren. Dan itu teman saya tuh masih ngojek. Untuk ke base campnya harus pakai motor, nggak bisa pakai mobil ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil bisa parkir di area parkir bawah, lanjut ngojek ke area base camp. Atau tenda berapa? Tiga Tenda di botak bisa. Botak bisa. Ya, bisa. Karena ini tidak ada yang makan sana. Berarti langsung ke botak bisa. Ya ndelok fisik, nek misalnya kuat ya langsung. Ini besok misalnya sudah ke botak, misalnya mau ke BR bisa turun, nanti ada penjara ya. Nah lewat sini dapat 3 puncak. Iya, kalau sudah istirahat di sana pasti dapat 3 puncak. Botak nanti summit di sini. Kawanan ora, jare Sabtu ora oleh awan-awan. Sesuai acara masing-masing, doa dimulai. Apa? Ngaran macam macam. 1 2 3. Ngaran Madya. Yuk kita mulai trekking. Ntar jam 1:30 ya. Nah, ternyata kini banyak area campnya lumayan luas ya. Tuh lihat ada yang mendirikan tenda dan itu ada rumah-rumahan untuk spot foto di area base camp. Rumah Liliput Perantunan. Kayak Arjuno itu. Mas Miftah sehat. Pusing. Ya
Dengan cuaca yang lumayan redup, kami mulai mendaki, menyusuri jalan berbatu yang sudah ditata rapi layaknya sebuah pelosok jalan di kaki gunung yang jauh dari perkotaan. Saya hanya bisa berharap cuaca akan membaik hari ini dan esok, dikarenakan akhir-akhir ini Gunung Ungaran seringkali hujan, apalagi tidak bisa ditebak kapan hujan, kapan bersahabat. Sudah mulai menanjak. Dan ini ada pertigaan, belok kanan arah Gunung Pandang, Gardu Pandang, lurus ke sana puncak Bodak. Kita sampai pintu gerbang pendakian. Sudah sekitar 20 menit berjalan dari base camp. Jalannya berbatu. Nah, itu gerbang Ungaran. Ini ada semacam warung buat istirahat. Belum seberapa udah ngos-ngosan, napas susah diatur dan badan mungkin drop, kaget harus dipaksa berjalan, apalagi membawa beban yang berat. Ingat, semua itu butuh proses. Banyak dari mereka melihat dari segi keberhasilan, bukan dari perjalanan. Ada dua hal yang sulit dilupakan. Dua hal tersebut adalah pengalaman dan kenangan. Semakin banyak gunung-gunung yang kamu daki, makin banyak pula kenangan tercipta dan pengalaman untuk diceritakan di kemudian hari. Kita sampai pos 1 sekitar 10 menit. Dan ini batu yang berbentuk rumah katanya, atap rumah. Kita lihat. Ini batu rumah. Mantap. 10 menit dari Gardu. Selamat datang. Dari pos 1 kami semua melanjutkan perjalanan. Langit semakin menghitam dan trek semakin menanjak. Semangat berjuang terpanggil dengan sendirinya tanpa ada yang menyuruh datang. Apalagi kalau ada jalan yang landai, pasti seneng banget. Landai guys. Mas Heru gimana? Capek? Mantap. Masih kuat ya? Keperingat kabeh dari Mas Gepeng.
sampai pos 2. Dan itu di bawah ada jalur, mungkin jalur lama, dan ini jalur baru lumayan menanjak. Pos 2 Watu Gajar. Oh, Watu Jajar. Seperti yang sudah dituliskan di peta, untuk sampai di pos 2 tidak membutuhkan waktu yang lama. Sampailah semuanya di pos 2. Di sini kita akan istirahat sebentar untuk bersender dan sekedar minum. Tidak terasa kami berjalan sudah memasuki kawasan hutan Gunung Ungaran. Rimbunnya hutan kali ini membuat suasana sedikit gelap. Berasa damai meskipun ngap-ngapan terus mengiringi langkah kaki yang sudah mulai memanas. Sedikit bercanda dan bergurau itu salah satu cara untuk melupakan rasa capek agar semua terasa baik-baik saja. Kita tidak bisa menilai kebahagiaan seseorang dari ketertawaan. Terkadang justru malah sebaliknya. Siapa yang meracunimu naik gunung pertama kali? Apakah dia jahat? Tentu tidak. Malah kamu harus berterima kasih, karena beliau kita bisa menikmati indahnya alam. Soal ketagihan apa enggak itu urusanmu, bukan gara-gara orang yang pertama kali ngajak kamu mendaki gunung. Memang benar, gunung bikin rindu, ingin kembali lagi dan lagi. Saat berjalan menuju pos 3, badan kami semua sudah lelah. Padahal di depan masih ada tanjakan yang harus dilewati. Dengan adanya lumut-lumut yang menempel di kebanyakan pohon, menandakan hutannya masih asri, dan kemungkinan jarang sekali cahaya matahari yang berhasil masuk ke dalam hutan Gunung Ungaran. Biarkan mereka hidup seperti ini, jangan ditebas, jangan dirusak, apalagi digundulin. Biarkan anak cucu kita menghirup oksigen yang segar, bukan menghirup asap kendaraan yang semakin banyak seiring berjalannya waktu. Hutan adalah bagian dari jantung saya, jantung kita, jantung kami semua yang ada di bumi. Oke, kita sampai pos 3. Sekitar berapa menit tadi? Pos 3 sampai hanya hitungan menit aja, sekitar 10 menit atau 15 menit. Watu Serumpuk, dan itu teman-teman di bawah. Kita lanjut ke pos 4. Cuacanya masih mendung ya. Kalau habis duhur itu cuaca sering mendung katanya. Kalau pagi ya lumayan cerah. Semoga bisa dapat sunrise dan lautan awan. Min.
tanjakan Ondo Rantai. Dari tadi sudah lumayan menanjak ngetrek. Dan tuh di bawah. Kita lanjut ke atas. Tanjakan Onde Rantai, onde nanjak terus bos. Lumayan gila. Semangat. Kita sampai pos 4, 30 menit. Capek, aduh. Pos 4 Kolo Keciko. Dan itu ada pertigaan puncak Botak, Bondolan, atau Benteng. Cek.